Informasi Mania adalah channel yang membahas hal unik, menarik dan sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Luas wilayahnya hampir 2 kali luas Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yaitu 31.072.940 jiwa. Ghana adalah sebuah negara yang terletak di sepanjang Teluk Guinea. Ghana yang mempunyai arti yaitu Raja Prajurit, dalam bahasa Soninke memiliki beragam fakta menarik untuk diketahui. Budaya dan tradisi orang-orang Ghana di Afrika Barat, bercampur aduk terutama karena fakta negara ini memiliki beberapa suku yang menjunjung tinggi orientasi, budaya mereka yang berbeda serta cara hidup mereka yang bervariasi. Dalam sebanyak-banyaknya kelompok etnis yang berbeda, budaya secara keseluruhan bersatu, dan dengan demikian Ghana telah menikmati stabilitas politik di wilayah tersebut bahkan setelah era pasca kolonial. Berikut kami bahas 10 informasi menarik tentang Ghana. Ghana adalah negara pertama yang memperoleh kemerdekaan di Afrika Barat dari Inggris, diikuti oleh negara-negara Afrika Barat lain termasuk Benin, Burkina Faso, negara Pulau Tanjung Verde, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pulau Saint Helena, Senegal, Sierra Leone, Sao Tome dan Principe, dan Togo. Ghana menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka, yang memiliki aksen Afrika Barat yang khas. Sedangkan akan adalah bahasa yang paling populer digunakan di Ghana setelah bahasa Inggris dituturkan oleh hampir 67,1% dari penduduk yang tinggal di negara tersebut. Sebelum dinamai Ghana, negara ini bernama Ouagadougou. Beberapa orang yang ditemukan tinggal di Ghana saat ini, diyakini memiliki leluhur yang terkait dengan Ghana abad pertengahan, terutama orang-orang dari wilayah utara. Ghana sebelum tahun 1957, umumnya dikenal sebagai Gold Coast karena ketersediaan emas di sepanjang sungai Ankobra dan Volta. Di Ghana, poligami dilegalkan, dan orang-orang tidak memiliki masalah dengan keluarga poligami, sejauh pencari nafkah dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Namun menikahi lebih dari satu istri paling sering dilakukan oleh anggota masyarakat yang lebih kaya dan berkuasa. Secara tradisional, Ghana dibagi menjadi 3 kasta yang berbeda yaitu, bangsawan, rakyat jelata, dan budak. Hingga saat ini, stratifikasi kelas tradisional masih diakui meskipun perbudakan tidak menonjol di Ghana saat ini. Kwame Nkrumah menjadi Presiden Independen Ghana setelah mereka memperoleh kemerdekaan pada 1957. Setelah Perang Dunia II, orang-orang Ghana yang berpendidikan berpikir mereka dapat mencari kemerdekaan negara mereka dan membebaskan diri mereka dari penindasan. Para veteran perang memimpin perjuangan untuk pembebasan dengan gagasan penjajahan adalah bentuk penindasan. Pertemuan di Manchester yang dihadiri oleh Kwame Nkrumah, mengkhawatirkan keseriusan tentang kemerdekaan akan memberi jalan bagi kesadaran Pan-Afrika. Ghana berjuang menghadapi kemiskinan di wilayah tersebut karena tingkat populasinya yang tinggi. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan menurun di Ghana dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika. Dengan demikian negara ini dianggap sebagai negara terkemuka di Afrika, yang memenuhi MDGs, atau Tujuan Pembangunan Milenium. Pertanian adalah pemberi kerja utama di negara ini sehingga sebagian besar orang didapati bertani di tanah mereka dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun negara ini, berjuang untuk menjadi negara berpenghasilan menengah karena stabilitas politiknya yang panjang di wilayah tersebut. Indomie disebut menjadi salah satu alat transaksi seks di negara itu. Hal ini diungkapkan oleh seorang pakar gender dan ketenagakerjaan Bashiratu Kamal.
Dalam dialog nasional tentang kekerasan seksual, dan berbasis gender dalam pandemi COVID-19 yang diadakan oleh Star Ghana Foundation, Kamal menyebut Indomie sebagai salah satu penyebab meroketnya angka kehamilan remaja di Ghana. Faktanya, Ghana memang terkenal sangat menyukai Indomie, bahkan hingga mengklaim jika mie instan tersebut buatan negara mereka. Salah satu untuk mengukur tingkat kedamaian dari suatu negara dapat dilihat dari Global Peace Index yang mengukur tingkat kedamaian lebih dari 150 negara. Ghana menduduki peringkat ke-40 dari semua negara yang diukur. Hal ini menjadikan Ghana sebagai negara terdamai di benua Afrika jika diukur berdasarkan tolak ukur tersebut. Ghana adalah produsen emas terbesar kedua di Afrika. Orang-orang Ghana awalnya berjualan emas batangan dan mineral alam Ghana lainnya, kepada Portugis pada tahun 1471 dan kemudian penduduk Ghana menjadi etnis, dan negara paling kaya dan sejahtera di benua Afrika dari abad ke-17 ke depan, menyusul suksesnya perluasan perdagangan emas batangan Ghana ke Belanda, Rusia, dan Skandinavia sampai abad ke-20. Pada tahun 2015, Ghana menjadi produsen emas terbesar ke-7 di dunia. Pada tahun 2012 saja Ghana memproduksi 102 juta emas. Ghana juga mempunyai cadangan intan berlian terbesar ke-9 di dunia. Danau Volta adalah salah satu danau buatan terbesar di dunia. Danau ini luasnya 3.200 mil persegi. Danau ini mempunyai dam, yang dinamakan Akosombo yang menggunakan air dari Danau Volta untuk membangkitkan listrik yang menerangi sebagian besar penduduk Ghana. Ghana memiliki pasar terbuka terbesar di Afrika Barat, yang terletak di Kumasi di mana orang pergi untuk membeli pakaian, kain, serta makanan. Dan juga warga Ghana merayakan festival menari yang diadakan setiap tahun, dan sebagian besar selebritas mereka dikenal secara global karena tidak membiarkan kekayaan atau bahkan status mereka memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Itulah beberapa informasi menarik tentang Ghana, yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Silakan tulis komentar kalian di bawah, bagaimana pendapat tentang channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.